Bayangkan sebuah kota besar di Amerika. Dari luar, terlihat gemerlap. Gedung pencakar langit, jalanan sibuk, dan kehidupan malam yang tidak pernah tidur. Tapi di balik itu semua, ada sebuah arus gelap yang mengalir. Fentanyl, obat sintetik yang jauh lebih mematikan dibanding heroin, kini menjadi momok terbesar di negeri Paman Sam. Fakta mengejutkan, lebih dari 90% fentanyl yang masuk ke Amerika Serikat dikendalikan oleh kartel narkoba asal Meksiko. Dua nama besar yang paling ditakuti, kartel Sinaloa dan Jalisco New Generation Cartel atau SI. Mereka tidak hanya beroperasi di perbatasan, tapi jaringannya sudah menjalar hingga ke kota-kota besar seperti Los Angeles, Chicago, New York, bahkan ke pelosok kecil yang jarang terdengar namanya. Kota-kota besar kini bukan hanya pusat ekonomi, tapi juga jalur distribusi utama bagi narkoba yang nilainya miliaran dolar. Truk kontainer mobil pribadi, bahkan jasa pengiriman bisa menjadi alat transportasi rahasia bagi para kartel. Di balik satu paket kecil fentanyl, tersimpan keuntungan besar dan risiko kematian yang tidak kalah besar. Yang lebih menakutkan lagi, perang antar kartel tidak hanya terjadi di Meksiko. Di Amerika, mereka menggandeng geng jalanan setempat untuk menjaga jalur distribusi. Persaingan wilayah inilah yang memicu ledakan kekerasan, penembakan di jalanan, perkelahian brutal, hingga kasus pembunuhan yang merenggut korban tak bersalah. Banyak yang tidak tahu, fentanyl hanya butuh beberapa butir kecil untuk merenggut nyawa seseorang. Itulah sebabnya, setiap kali pasukan besar berhasil diselundupkan, jumlah korban overdosis langsung melonjak. Tahun demi tahun, angka kematian akibat fentanyl terus meningkat, membuatnya menjadi krisis kesehatan sekaligus masalah keamanan nasional di Amerika Serikat. Di balik semua itu, kartel terus bermain dengan strategi licik. Mereka menggunakan uang haram untuk menyuap, membeli senjata, bahkan membiayai teknologi canggih agar bisa mengelabui aparat. Sementara itu, geng jalanan di Amerika melihat kesempatan emas. Mereka mendapatkan bagian keuntungan sekaligus perlindungan dari kartel besar. Hasilnya, sebuah lingkaran setan yang sulit diputus. Kota besar yang seharusnya aman dan penuh mimpi, kini jadi medan perang tak kasat mata antara kartel, geng, aparat, dan masyarakat yang terjebak di tengah-tengahnya. Fentanyl bukan sekadar bisnis. Ini adalah perebutan kekuasaan, darah, dan masa depan Amerika. Pertanyaannya, sampai kapan krisis ini bisa dihentikan? Atau justru kartel akan terus memegang kendali di balik layar, mengatur hidup dan mati ribuan orang tanpa pernah terlihat oleh mata publik?